Kejadiannya terekam kamera CCTV. Pada Kamis 25 Agustus 2016 pukul 1.45 pagi, Brigadir Polisi atau Brigpol Adil Tambunan, anggota kepolisian Polres Kepulauan Meranti yang mengenakan kaos putih, tengah berada di parkiran Hotel Furama di Selat Panjang, ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Tiba-tiba seorang pria menghampiri Brigpol Adil. Terjadi pertengkaran di antara keduanya. Pria itu menikam Adil dengan sebilah pisau. Adil melawan, berusaha menghindar, tapi si pria terus mengejar dan menikam hingga Brigpol Adil ambruk dengan 5 luka tusukan. Setelah melakukan aksinya, si pelaku melarikan diri. Pihak Polres Kepulauan Meranti dan Polsek Tebing Tinggi yang mendengar kejadian itu segera datang ke TKP. Brigpol Adil segera dibawa ke RSUD Selat Panjang, namun terlambat. Pria itu dinyatakan meninggal dunia. Kapolres langsung memerintahkan seluruh jajaran Polres Meranti termasuk Polsek Merbau menangkap si pelaku yang bernama Apriyadi Pratama alias Adi. Pemuda itu berusia 24 tahun, pegawai honorer di Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda Kabupaten Kepulauan Meranti. Dia adalah warga Jalan Banglas, Selat Panjang. Tak perlu waktu lama, pukul 3 pagi, anggota Polsek Merbau berhasil meringkus Apriyadi alias Adi di Desa Mekarsari, Merbau. Adi ditembak di bagian paha kanan. Kemudian pukul 4 pagi, anggota Polsek Merbau membawa Adi ke Pelabuhan Meranti Bunting untuk diserahkan ke Polres Kepulauan Meranti yang menjemputnya dengan speedboat. Adi lalu dibawa ke Pelabuhan Nur Syahada di Selat Panjang. Saat itu sudah pukul 5 pagi, speedboat merapat di dermaga. 3 anggota polisi lainnya yang sudah menunggu langsung masuk ke dalam speedboat yakni Anom, Deni, dan Rasoki. Mereka lihat Adi dalam keadaan sadar dengan kedua tangan terikat tali pinggang ke belakang serta paha berdarah akibat luka tembak. Polisi Anom lalu membuka ikatan tangan Adi dan menggantinya dengan borgol. Setelah itu, Anom dan Deni bergiliran memukul Adi sebelum mengeluarkan pemuda itu dari speedboat. Di pelataran dermaga, Anom dan Deni kembali melayangkan bogem pada Adi. Selanjutnya dengan mobil polisi, mereka bawa Adi ke RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti. Pukul 5:30 pagi, mereka tiba di ruang IGD rumah sakit. Anom dan Deni membawa Adi masuk ke ruang IGD dan meletakkan pemuda itu di depan meja dokter jaga dengan posisi telungkup dan kedua tangan terborgol ke belakang. Lalu Anom menendang paha Adi sebanyak 1 kali. Setelah itu, Anom dan Deni memindahkan Adi ke brankar atau usungan untuk membawa pasien tetap dalam posisi telungkup dan kedua tangan masih terborgol. Saat itu, datang polisi lainnya yang bernama Dedi. Meskipun kondisi Adi sudah lebam-lebam, Dedi kembali memukul kepala Adi berulang kali sehingga telinga Adi mengeluarkan darah. Polisi lainnya yang bernama Beni juga ikut memukul kepala dan badan Adi dengan sandal. Tindakan para polisi itu dilihat dokter jaga Herlika yang segera menegur. "Pak, dibawa ke sini buat diapain?" Mereka menjawab, "Untuk diobatin." Dokter Herlika membalas, "Kalau mau diobatin, kenapa masih dipukul-pukul? Kenapa dibawa ke sini kalau masih dipukulin?" Dokter Herlika dan beberapa perawat jaga kemudian melakukan tindakan medis terhadap Adi. Saat itu, kondisi Adi mengalami luka tembak di paha kanan dan mata kaki sebelah kiri, luka-luka lebam di seluruh wajah, luka lecet di paha dan betis. Dokter Herlika membersihkan dan merawat luka serta menjahit luka tembak. Namun ketika sedang dilakukan tindakan medis, para polisi mendekati Adi termasuk seorang polwan bernama Lisma. Si polwan langsung memukul wajah Adi 2 kali. Dokter Herlika langsung menegur dan menyarankan agar Adi dironsen dan dikonsul ke spesialis bedah. Tapi Anom bilang, tidak perlu dironsen karena tidak ada yang patah. Karena takut dan tertekan, akhirnya Dokter Herlika mengizinkan Adi dibawa keluar dari ruang IGD. Anom dan Edi membawa Adi dengan mobil patroli ke Mapolres Kepulauan Meranti. Setiba di tujuan sekitar pukul 7.50 pagi, Adi dibawa ke Poliklinik Polres dan ditaruh di lantai dengan posisi telungkup. Kemudian seorang polisi bernama Eka menendang Adi. Tak lama kemudian Adi sesak nafas dan megap-megap. Polisi membuka borgol pemuda itu dan membawanya ke IGD RSUD Meranti. Saat itu sudah pukul 9 pagi.
Dokter jaga langsung melakukan tindakan medis pada Adi, namun pemuda itu telah meninggal dunia. Kabar tewasnya Apriyadi Pratama alias Adi di tangan polisi segera menyebar. Sekitar pukul 10.30 siang, ratusan warga Selat Panjang mendatangi RSUD. Mereka ingin tahu pelaku dan penyebab kematian Adi. Kehadiran warga diterima Kapolres Meranti, AKBP Asep Iskandar, dan beberapa pejabat setempat. Pertemuan dilakukan di Aula RSUD Meranti, dan isi pertemuan tersebut tercatat dalam laporan investigasi kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Begini jalannya pertemuan yang nantinya akan berlanjut pada bentrokan berdarah. Pada pertemuan antara Kapolres Meranti dan warga di RSUD Meranti, Kapolres menjelaskan peristiwa pembunuhan Brigpol Adil Tambunan yang dilakukan Apriyadi Pratama di halaman parkir Hotel Furama, Selat Panjang. Kapolres berulang-ulang menegaskan apa yang dilakukan Adi terhadap anggotanya Brigadir Adil sangat keji. Adil tewas dengan 5 tusukan. Warga tidak puas dengan jawaban Kapolres dan kembali menuntut mengapa Adi harus disiksa hingga tewas dan siapa pelaku penganiayaan Adi. Namun Kapolres menjawab, semua itu situasional. Daripada anggota saya mati konyol, lebih baik saya lumpuhkan. Lalu warga bertanya lagi, dilumpuhkan itu sampai mati, Pak? Kapolres Meranti memberikan pernyataan dirinya memerintahkan semua jajaran untuk melakukan pengejaran terhadap Adi. Semua jajaran saya kerahkan. Pernyataan tersebut ditimpali warga. Masa untuk tangkap satu orang Bapak kerahkan semuanya? Suasana semakin panas dan puncaknya Kapolres Meranti memberikan pernyataan bahwa dia akan memberitahu warga dalam waktu 3 kali 24 jam. Pertemuan tersebut diakhiri tanpa titik temu. Selanjutnya pukul 11.15 siang, ribuan massa yang menurut media jumlahnya sekitar 3.000-an serentak mendatangi Mapolres Kepulauan Meranti di Jalan Pembangunan 1 Selat Panjang untuk mempertanyakan kejelasan penyebab kematian Apriyadi Pratama alias Adi. Tapi kedatangan massa tidak ditanggapi. Puncaknya, warga yang kesal mencoba masuk ke dalam Mapolres hingga terjadi bentrokan disusul dengan pelemparan menggunakan batu dan kayu ke arah Mapolres. Polisi yang berjaga mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Situasi semakin tidak terkendali hingga beberapa perwira Polres Meranti termasuk Wakapolres keluar untuk menenangkan situasi. Namun massa tidak peduli. Tiba-tiba dari arah gedung kantor Mapolres terdengar letusan tembakan senjata. Pukul 12.15 siang, Is Rusli, seorang warga, tumbang dengan kondisi kepala tertembus peluru. Saat itu massa mulai mundur. Ada yang tertembak, ada yang tertembak. Massa kemudian membawa Is Rusli ke RSUD Meranti. Situasi di Mapolres masih panas. Saling lempar batu masih terjadi. Beberapa sepeda motor warga yang diparkir di sekitar Mapolres ditendang pihak kepolisian. Warga marah dan balas membakar satu sepeda motor milik anggota polisi. Pukul 4.30 sore, penjagaan di Mapolres diperketat dibantu Koramil 02 Tebing Tinggi dan Brimob Polda Riau. Akhirnya selepas maghrib pukul 6:30 massa membubarkan diri, namun kondisi kota Selat Panjang masih mencekam. Menurut laporan investigasi kontras, setelah kejadian berdarah itu, Kapolda Riau mendatangi rumah keluarga Adi dan Is Rusli, korban yang tertembak, dan memberikan uang santunan sebesar 25 juta rupiah. Kapolda Riau menawarkan agar adik Adi yang bernama Rian berusia 18 tahun untuk jadi anggota polisi. Setelah bentrokan reda, mulai beredar nama seorang wanita. Diduga dialah penyebab awal pertengkaran Brigpol Adil Tambunan dan pegawai honorer Apriyadi Pratama alias Adi. Media memuat judul, "Duh, rebutan cewek cantik, polisi dan pegawai honorer tewas." Ada yang menyebut nama wanita yang diperebutkan itu Brenda, namun kemudian disebutkan namanya Eka Boruniraja, Eka si anak raja. Pihak keluarga Adi mengatakan Adi memang pernah mengaku pada ibunya sedang berpacaran dengan Eka. Akun Facebook Eka sempat dilacak media dan foto-fotonya dipampangkan di media.
Polisi mengamankan si cantik Eka. Sejak 31 Agustus 2016, Eka alias Brenda diperiksa polisi sebagai saksi kunci terkait kerusuhan berdarah. Wanita itu untuk sementara diamankan demi keselamatannya. Pemberitaan di media menyebutkan, Eka alias Brenda terlihat beberapa kali keluar masuk kantin Mapolda Riau saat istirahat pemeriksaan. Di dekatnya ada seorang polwan berpakaian sipil yang selalu memberikan pengawalan. 6 oknum polisi yang telah menganiaya Apriyadi Pratama alias Adi hingga tewas diadili di Pengadilan Negeri Bengkalis, Riau. Mereka adalah Anom Saputra, Denny Yazulni, Dedi Hutapea, Eka Satya, Beni Surya, dan seorang polwan, Lisma Nasution. Majelis hakim menyatakan ke-6 terdakwa terbukti bersalah menganiaya korban hingga meninggal dunia. Mereka divonis 1,5 tahun penjara, kecuali si polwan 1 tahun, jauh lebih ringan dari tuntutan JPU 2 hingga 7 tahun. Sementara itu, akibat imbas dari kasus tersebut, Kapolres Kepulauan Meranti Asep Iskandar dicopot. Lalu bagaimana dengan Eka Boruniraja alias Eka si anak raja? Dia mungkin tidak pernah berpikir akan jadi penyulut kejadian berdarah yang menelan 3 korban jiwa, yakni Brigpol Adil Tambunan, Apriyadi Pratama, serta Isrusli. Juga dijebloskannya ke penjara 6 anggota polisi dan dicopotnya Kapolres Meranti. Siapa sih sebenarnya Eka yang disebut-sebut media sebagai wanita cantik berkulit putih itu? Menurut media Radar Pekanbaru, Eka adalah seorang janda yang bekerja di sebuah tempat hiburan malam di kota Selat Panjang. Pertengkaran maut antara Brigpol Adil dan pegawai honorer Apriyadi alias Adi diduga berasal dari rasa cemburu Adi kepada Brigpol Adil yang dituding telah merebut sang kekasih Eka. Seorang teman Eka mengatakan kepada media, Brigpol Adil yang terlebih dulu mengenal Eka. Ya maklumlah, Eka itu kerjanya di tempat hiburan malam, siapa aja pasti kenal. Dalam kasus ini, Brigadir Adil lebih dulu mengenal dan menjalin komunikasi dengan Eka. Memang tidak banyak yang diketahui tentang Eka, sebab wartawan pun tidak bisa menemuinya langsung. Hanya foto-fotonya yang terpampang di media. Dan inilah Eka Boruniraja alias Eka si anak raja. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.